Saya tahu ini penyakit zoonosis, cuman tidak mengira kalau sampai menimbulkan kematian. Ini hingga Agustus kemarin 2025 itu datanya ini Jawa Timur ketiga tertinggi kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam peternak sekalian, selamat berjumpa kembali di podcast Go Puskeswan. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat. Untuk pertama-tama jangan lupa like, comment, dan subscribe pada share ya pada channel kami. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Afid, Irsyad dan Mas Wanto. Selamat pagi juga Mas Abed. Dalam podcast kali ini kita akan membicarakan tentang leptospirosis. Nah, untuk itu Mas Dr. Iwan Fatur Irsyad Pak. Oh nggih, Irsyad Kalau Fatur Fatur Rahman. nama kecil ini. Oh nggih, Irsyad telah hadir di sini dan juga Mas Katwanto, Guswanto. Nggih. Guswanto adalah seorang paramedis yang berpraktek di Ndongko dan Ganusari, sementara Mas Irsyad kepala Puskeswan Ndongko dan juga merangkap kepala Puskeswan Durenan. Sebentar ini jadi Ada spasinya itu, kepala puskeswan spasi dong. cukup sibuk beliau, tapi alhamdulillah bisa hadir di majelis ini. Mas Irsyad, ini seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kita akan berbincang tentang leptospirosis ini. Sebenarnya leptospirosis itu penyakit apa sih? Mungkin jangan bisa monggo. Kalau yang saya tahu ya Pak, leptospirosis ini kan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Jadi sumber utamanya itu juga dari kencingnya tikus, urinnya tikus. Itu. Jadi ini itu memang bawaan. Jadi setiap tikus membawa. Ya. Ya. Jadi ini penyakit yang termasuk zoonosis juga. Jadi bisa Menular ke ke manusia. Gitu. Pertama kita bahas zoonosis dulu ya. Zoonosis menular ke manusia. Ya. Itu penularannya itu lewat gigitan atau katakanlah air kencing tadi. Ya. Atau katakanlah ludah ya. Misalkan dia habis ngerigiti buah atau makanan sesuatu. semeja, gitu. Gimana itu? Kalau penularannya sebenarnya dari kencingnya tikus itu kan kemana-mana ya Pak. Jadi bisa dari genangan air, terus kencingnya itu mengkontaminasi makanan, minuman. Ya itu yang bisa menularkan ke manusia, ke hewan yang lain juga. Dari kencing tikus yang itu ya? sudah mencemari ini. Dari kencing tikus itu ya? Ya. Untuk air liur dan itu enggak? Kalau rabies kan gigitan, lewat gigitan, air liur itu kalau Setahu saya tidak. Oh tidak ya? Setahu saya tidak. Leptospira ini kalau kita dengar di media, di sosial media itu kan banyak sekali menjangkiti daerah-daerah setelah banjir, kota-kota besar gitu. Ya. Nggih. Menurut jenengan itu di kota besar itu atau di Indonesia lah katakanlah, penyakit tentang leptospira ini apakah cukup tinggi? Kalau berdasarkan ini saya cerita dulu ya Pak. Iya. Kalau Leptospira ini kan yang dulu saya taunya itu
mencemar apa menularnya kan lewat ke anjing kucing. Ke anjing kucing. Ya. Heeh. Jadi waktu menangani kasus itu ada di anjing kucing itu sebenarnya saya tahu ini penyakit zoonosis, cuman tidak mengira kalau sampai menimbulkan kematian gitu. Nah waktu tim meeting sebelum podcast ini itu saya dapat Saat riset itu saya riset itu saya dapat data itu malah ternyata banyak dari kasus yang ada itu 10%-nya itu sampai kematian menimbulkan kematian. Tingkat mortalitasnya. Iya. Jadi 10%. 8 sampai 12% itu dari kasusnya itu bisa dampaknya kematian itu. Gejala yang timbul dari penyakit ini ketika masuk ke manusia, manusia terinfeksi, itu apa saja, Mas? Yang saya tahu sebenarnya gejala yang nampak itu kan kayak demam, hampir sama kayak tipes. Jadi sering terkecohnya sama demam berdarah, tipes gitu-gitu, flu. Tapi kalau tidak diperiksa dengan pemeriksaan lab lebih lanjut, biasanya tidak nampak kalau itu leptospira. Kejulinu Sulit untuk panas itu mendiagnosa. ya. Iya, sulit. Kejulinu panas kan mungkin ya. Nah. Untuk pencegahannya, Mas, di manusia untuk mencegah itu Ya harus dibersihkan lingkungannya, harus rajin dibersihkan. Kalau memang ada tikus ya harus segera dibasmi, entah itu pakai perangkap tikus atau diracun atau apa gitu. Seminimal mungkin tidak ada tikus di lingkungan rumah. baik. Nah, sekarang kita kan berkaitan dengan peternakan ya. Ya. Berkaitan bahwa leptospira tadi mempunyai kemampuan untuk menginfeksi hewan ternak lain, baik ruminan maupun yang lain. Ya, hewan kecil. Hewan kecil. Tanda-tanda di hewan kecil kita pertama bahas kucing aja, anjing peliharaan Ya. kita, karena mereka interaksi kita secara langsung. Itu bagaimana itu? Tandanya dan pencegahannya. Kalau di hewan kecil, anjing kucing gitu ya, yang pernah saya tangani itu, anjing itu kencingnya terus menerus. Jadi kalau kayak keran itu Apa kayak FL apa itu? Flut. Kayak flut itu. kalau flu kan susah kencing, Pak. Tapi kan ngembes kadang main ngembes gitu. Iya. Nah, ini enggak, ini ya kayak keran bocor. Jadi klepnya wis udah dol. Istilahnya beseri, Mas. Iya. Beseri. Jadi warnanya warnanya juga kuning keruh gitu kalau di anjing kucing. Gitu. Jadi kok kencing terus-terusan gitu. Nah, Mas Irsat ini kebetulan juga agak spesialis, bukan agak spesialis, memang spesialis di hewan peliharaan ya. Beliau punya Klinik di rumah. klinik ya, klinik. Ada. Nggih. Ada. Klinik di rumah. Jadi apa Mas namanya? iVet. iVet. Ya, iVet di Tulungagung. Di Tulungagung. Ya, monggo terus. Nah, itu jadi agak paham nih kalau soal masalah kucing anjing. Sedikit aja, Pak. Nggih. Jadi kalau itu kan kok kencing terus menerus. Jadi pas mau diperiksa ginjalnya atau gimana itu lewat pemeriksaan lab bisa terbaca itu. Ketahuan kalau ternyata ada leptospirosis di situ. Gitu nggih. Selain beseri tadi, demam atau ada ya pasti demam. Karena kan itu kan bakteri. ya lesu. Bakteri gitu pasti ya. kan ada peradangan di situ. Terus Akhirnya kan jadi tidak mau makan. Nah, karena efeknya di saluran kencing itu tadi, ya itu yang nampak jelas itu ya kencing terus-menerus itu. jadi lebih baik memang segera dibawa ke dokter hewan Dokter ya. hewan. Untuk ben eman lah nek engko. Ya, Nah, yang dengan ini Mas Wanto. Mas Wanto ini beliau boleh disambi minum ini, Pak. monggo. Malah saya lupa sih, Mas. Monggo Mas Wanto. Siap. Beliau
para medis hewan besar ya. Ya sebenarnya hewan besar, hewan kecil sama saja, cuman beliau lebih fokus di hewan besar. Untuk Leptospira ini jenengan pernah menemui di lapangan? Kalau menemukan secara langsung yang mengarah ke Leptospira belum pernah Mas Hafid. Soalnya tanpa adanya penegakan diagnosa secara uji lab, niku sulit untuk mendiagnosa secara langsung bahwa hewan yang sakit terkena Leptospira. Wis dikira BF ngono ya. Hampir mirip, rata-rata kasus seperti itu kan terjadinya demam yang terlalu tinggi, jadi sehingga petugas agak terkecoh. Dikira demam-demam biasa, bahkan kok ditangani sampai 1-2 kali tahapan penanganan belum ada. 3 hari kok gak sembuh-sembuh. Gak sembuh dan akhirnya juga Apa terjadi bisa kematian itu juga. Menimbulkan kencing yang keruh itu. Apakah di hewan besar? Bisa. Bisa. Berarti ya iso ono wong sing dikira surah apa penyakit kencing darah itu surah ya? Iya, parasit darah itu. Parasit darah. Darah itu. Babesiosis. Babesiosis ya. Iya. Iku mungkin juga sebenarnya Leptospira ya, tapi karena Karena nggak ada pemeriksaan lab jadi Nggak ada nggak bisa. Tidak bisa mendekatkan diagnosa. Mas arep di labno itu kan ya peternake eman nang biasane gak usah Mas. Itu kalau seperti itu dalam berapa katakanlah 2 tahun ini pernah menemui kasus bahwa kalau BF kan cirinya wis umum. Nah, itu tapi panas disuntik gak mari-mari atau selain PMK ya tentunya. Sering Mas Hafid. Nggih. Sering. Bahkan perkiraan awal ya secara diagnosa sementara mengarah ke demam 3 hari BEF. Dan akhirnya sudah ditangani lebih dari 3 hari kok belum juga ada progres untuk penyembuhan. Diberikan tahapan penanganan yang kedua kok juga tetap masih belum ada progres untuk perkembangan yang lebih baik. Dan hari-hari berikutnya malah laporan kondisi ternak khususnya di sapi malah mengalami penurunan bahkan kondisinya ambruk dan lain sebagainya. Bahkan ada juga laporan yang sampai tidak tertolong. Jadi kadang-kadang peternak itu bar disuntik neng Pak Gondang gitu. Kok gak mari terus disuntik ning Pak Irawan ngono. Terus suntik ning sapa Ke lain petugas. Nah, mereka masing-masing kadang-kadang yo gak ngerti, ditakoni peternak wis disuntik nih dereng ngono. Sering, sangat sering Mas seperti itu untuk akhir-akhir ini. Jadi peternak perlu juga untuk menyampaikan kondisi sebenarnya sehingga petugas itu bisa melakukan pengobatan yang sesuai. Benar. Ya, benar. Karena di lapangan itu kan tempat makan itu ya. Apa itu ngene sentran ngene anu kan mesti ngene Gudang penyimpanan, gudang penyimpanannya. Gudang penyimpanan. Itu pasti ono tikusnya ya. Berarti Leptospira itu ya mampu menginfeksi manusia, Bisa. hewan peliharaan manusia, hewan kecil dan hewan besar. Bisa nanti jenengan tampilkan gitu. Oh ya. Ya ini kan datanya sudah ada di sini ya Pak. Kasus ini kelihatannya cukup signifikan nih, Bang. Sing dipikir mek DBD padahal Leptospira ini juga Bahkan ini aja di kemarin dapat data dari teman-teman Puskeswan itu. Ternyata Indonesia itu ketiga tertinggi setelah Cina dan India. Kasus Leptospira ini. Cukup besar ya? Cukup besar. Setelah Cina? Setelah Cina dan India. Setelah Berindavan dan Konoha. Dan Konoha kena. Nah, ini hanya sekedar tetap Indonesia ini. Nah, terus kalau di Indonesia ini hingga Agustus kemarin 2025 itu datanya ini Jawa Timur ketiga tertinggi kasusnya. Di bawah Yogyakarta. Iya, paling tinggi Jawa Tengah sama Jogja. Kalau melihat data ini yang masuk adalah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jakarta. Ini daerah-daerah tersebut
padat penduduk. Padat penduduk ya. Dengan tingkat populasi Populasi yang- kepadatan yang cukup tinggi per kilometer perseginya. Nah, berarti untuk daerah yang rawan itu tentang kebersihan lingkungan, kebersihan tempat tinggal itu harus diperhatikan. Diperhatikan. Tidak hanya di lingkungan rumah ya Pak, ini di kandang juga harus diperhatikan. Kan banyak itu, kadang makan di kandang, Oh, terus yang punya kucing juga gitu, kucing anjing lah kandang mas susah bersihinnya, iya. Terus akhirnya lali. akhirnya lupa kan. Undang penyakit terlebih juga lagi di saat musim-musim penghujan Pak Hafid. Ini kan ada perkembangan bakteri sulfira di saat terjadinya banjir, penyebaran air kan Nggih. merata. Iya. Karena pada saat hujan itu tikus kan cenderung naik yang enggak di Iya. apa? Menyelamatkan diri. Menyelamatkan Mungkin diri. sarangnya terendam Heeh. air. Terus malah melok uang. Ini cukup bahwa daerah yang padat penduduk itu memang harus waspada. Sedikit menambahkan Mas Abid Nggih. bahwa untuk di wilayah Trenggalek tersendiri di Nggih. Kabupaten Trenggalek niku di tahun 2023 ada data yang masuk pernah terjadi di 3 kasus ya. Oh pernah di Trenggalek? Ada. Padahal Trenggalek ya enggak Kisaran tahun 2023. padat-padat banget ya, tapi daerah tertentu ya Daerah padat tertentu. ya. Iya. Untuk tahun-tahun 2025 ini belum ada laporan yang Itu daerah mana? Mungkin ada salah satunya kemarin sempat lihat di data yang ada di kawasan Desa Melinjon kalau nggak salah daerah Suruh. Dan untuk kejadian yang lain kurang tahu Mas Abid. Justru bukan di tempat yang padat itu. Bukan di tempat yang padat penduduk. Melinjon ya. Loh. Daerah Melinjon itu kawasan peternakan apa Mas? Ayam, Kebanyakan kambing, kalau di Melinjon sapi, ternak besar Mas Abid. ternak besar ya. Oke, kambing, sapi potong dan juga sapi perah banyak. Itu tapi lebih mendominasi sapi potong. Itu yang terkena manusianya apa Manusianya, ternak? manusianya. Orangnya ya berarti. Iya. Kalau untuk ternak tersendiri di tahun 2025 niku belum ada data laporan yang bisa di Tapi 2025 ini pernah enggak nangani demam selain BF dan PMK yang agak berat ini di daerah ini jenengan? pernah Safid, pernah. Nggih. Bahkan ada beberapa tempat nggih. Kalau saya kebanyakan pasien yang kebanyakan di kawasan Dongko. Nggih. Di kawasan Dongko itu ada sekitar kalau tidak salah kurang lebih kurun waktu 1 bulanan ke belakang pernah nangani ya perkiraan awal saya kira kalau cuma demam-demam BEF tapi ternyata diberikan terapi yang untuk sesuai dengan penanganan BEF kok juga tidak ada progres kesembuhan. Cirinya gimana itu Pak Mas jenengan? Ciri-cirinya itu gini Mas Abid. Awal mula waktu diperiksa nggih belum ada ciri khas yang nampak. Terus untuk hari-hari kedua dan hari ketiga setelah pemeriksaan dilakukan dengan teliti, kondisi suhu pernah menggunakan apa Mas? Tem ya. Tem. Tem itu di kisaran hampir 41 derajat. Cukup tinggi ya? Cukup tinggi dan akhirnya hari keempat terjadi ambruk. Padahal itu sudah dilakukan tindakan sesuai prosedur di penyakit diagnosa awal. Di diagnosa awal ya. Dan akhirnya juga tidak bisa terselamatkan. Kalau ada kemungkinan PMK? Tidak ada. Kalau PMK tidak mengalami Tidak ada gejalanya. tidak ada gejala yang signifikan. Terus Sebelum terjadi BCS tadi belum enggak ya? tidak. Sebelum terjadinya kondisi ambruk itu nafsu makan hilang total, terus irama nafas. Irama nafas itu agak tersengal-sengal ya. Menggeh-menggeh cara istilah orang Jawa. Dan mukosa mata kuning.
Setelah timbul gejala fisik seperti itu, akhirnya kondisinya semakin melemah, ambruk. Kalau hewan seperti itu guys, sebelum misalkan daripada rugi dipotong gitu Mas, itu risiko tidak untuk dikonsumsi oleh manusia? Misalkan dia terkena leptospira ini. Iya. Kalau dikonsumsi dagingnya enggak. Asalkan sudah dimasak. Asalkan sudah dimasak Dengan benar ya. Iya. Jadi untuk pemirsa, leptospira ini cukup berbahaya, sangat berbahaya juga apabila menginfeksi langsung ke manusia. Nah, tetapi apabila hewan terinfeksi, hewan ternak konsumsi dan dipotong dikonsumsi, tidak membahayakan apabila sudah dimasak sesuai prosedurnya. Nah kalau di anjing kucing tadi kan kencingnya kan keluar terus-terusan, keluar terus. Nah itu kalau nggak segera dibuang, dibersihkan, atau kitanya nggak cuci tangan, terus makan, lah kita juga bisa terkena. Jadi kalau penularannya bukan hanya dari tikus, jadi hewan yang Sudah terkontaminasi ya. itu tadi juga bisa menular ke kita. Nah ini untuk pencegahan penularan leptospirosis ini di hewan kesayangan ya, ini apa anu nih Mas? Ya kalau sudah menampakkan ini pencegahannya apa? Pencegahannya ya pasti harus dibersihkan kandangnya, Tempat makannya, kalau perlu diganti, kalau sudah jangan kan biasanya kan nunggu tempat litter box-nya penuh baru diganti gitu kan. Terus menutup makan itu kan biasanya dibuka itu. Iya. Apa? Biskuitnya kucing itu. Itu ditutup lagi. Tidak kemungkinan untuk masuknya tikus ke situ Bisa. Salah satunya juga vaksinasi bisa, Mas Dokter ya. Vaksinasi apa bisa? Jika vaksinnya sudah tersedia. Kalau setahu saya di vaksin yang sudah tersedia di sini di Indonesia itu nggak ada yang khusus ke leptospira. Setahu saya. Tapi ya kalau rajin vaksin yang lain bisa mungkin untuk mengebalkan kekebalan tubuhnya. Itu. Tapi kalau khusus ke mencegah leptospira kayaknya belum ada. Berarti karena ini vaksinnya atau pencegahannya secara khusus belum ada. Ya. Lebih baik pencegahan secara umum seperti menjaga tempat makan dan lain-lain itu ya. Iya. Nah, untuk hewan besar Mas, gimana ini? Ya, kemungkinan hampir sama Mas Hafiz. Terutama untuk menjaga kebersihan kandang niku menjadi faktor yang sangat penting ya. Dan kedua tetap menjaga kondisi ternak dalam kondisi sehat. Apalagi kalau di ternak besar kan sering disepelekan. Iya. Bahkan tempat minum yang kurang rajin dibersihkan, tempat makan sisa-sisa yang tidak habis tidak dibersihkan lalu ditambah lagi. Kalian pernah itu Pak? Mas ini tolong dibersihkan anunya. Pak tolong dibersihkan kandangnya. Oh lah Mas jenenge kandang sapi yes, kotor ngene iki Mas. Engko lek sapi ini loro baru repot. Kalau pernah dulu di lapangan itu malah kandangnya itu jadi sapinya itu kayak apa kecemplung di jerum istilahnya Mas. Jadi kakinya itu udah nggak kelihatan. Ini mau ngobatin ini gimana masuknya? Ya. Itu susah juga itu dibersihkan itu kalau kandangnya kayak gitu. Merubah pola lama nggih untuk peternakan, maksudnya skala masyarakat niku memang sangat sulit Mas Habib. Bahkan diberikan pengarahan seperti itu tidak bisa menerima. Begitu kan fokusnya nang sementara ini ya. Ini kan ke cacing, sapi ambruk, ibu kalsemia dan lain-lain itu. Tapi leptospira ini setelah melihat datanya kan juga mempunyai pengaruh juga, tetapi jarang itu kita bahas itu kan. Sangat jarang sekali. Bahkan mungkin banyak yang tidak tahu. Tahu. Gini pakan mesti gini sarangnya tikus. Apalagi kalau untuk tempat penampungan damen Mas, jerami. Itu kemungkinan besar mesti di sarang tikus. Bahkan kotoran dan urinnya juga menumpuk pasti di di satu. Ampuni apek Tiba-tiba ngambil tanpa proses atau dijemur terlebih dahulu untuk menghindari amoniak yang lain, langsung dikasihkan ke ternaknya. Oke.
Yes. Baik, terima kasih Mas Irsyad dan Mas Wanto atas waktunya. Sama-sama Pak Alfi. Jadi untuk para peternak semua kita menjadi tahu bahwa leptospirosis ini satu berbahaya bagi manusia karena termasuk penyakit zoonosis ya. Dua, berbahaya juga bagi hewan kesayangan, anjing, kucing, dan juga untuk binatang ternak sapi, kambing, dan lain-lain yang terkontaminasi melaluinya pakan. Untuk para peternak semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.